Ya, shalom. Kita bertemu lagi dalam kontekstual Bible Reading. Bacaan kita pagi ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. 1 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 17. Silakan. 1 Samuel pasal 7. Lalu orang-orang Kiryat Yearim datang. Mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing dan para Astoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya. Maka ia akan lepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Astoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan di sana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan di sana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad. Dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amorit ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bacaan kemarin kita menemukan, dapatkan data di sana, akhirnya orang Filistin mengembalikan tabut Allah itu kepada bangsa Israel. Dan di ayat 1 dan 2 dari bacaan kita pagi ini dikatakan bahwa lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit ya. Dan kemudian Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut Tuhan itu. Nah, tabut Tuhan sudah kembali ke umat Tuhan, namun status keberadaan dari bangsa ini tetap ada dalam penindasan atau orang-orang yang tunduk kepada penguasa, yaitu bangsa Israel takluk kepada Filistin. Dan ini lamanya sekitar 20 tahun di ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan
Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa tabut Allah berada di Kiryat Yearim 20 tahun lalu, dan selama itu seluruh bangsa Israel berduka cita karena Tuhan seolah-olah telah meninggalkan mereka. Jadi 20 tahun ya representasi kehadiran Tuhan melalui tabut Allah sepertinya kok tidak punya impact sama sekali terhadap kehidupan mereka dan status mereka sebagai orang-orang yang ditaklukkan oleh bangsa Filistin, dan itu membuat mereka ya mengeluh. Ya, dalam bacaan kita tadi dikatakan dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan, dan diungkap dalam firman Allah itu dikatakan Israel berduka cita karena Tuhan seolah-olah telah meninggalkan mereka. Tabutnya ada di situ, tapi Tuhan sepertinya berdiam diri saja, tidak berbuat apa-apa, dan mereka mengeluh. Nah, mari kita perhatikan respon dari Samuel sebagai leadernya. Dikatakan bahwa ayat 3, lalu berkatalah Samuel pada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Ini teladan yang baik sekali dari seorang spiritual leader ya. Selalu fokusnya itu menekankan, memberi dorongan yang sangat tegas kepada orang yang dipimpinnya untuk bertobat dan membaktikan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Dan ini dikatakan oleh Samuel. Jadi Israel mengeluh seolah-olah Tuhan sudah meninggalkan mereka, tapi bagi Samuel bukan Tuhan yang meninggalkan kamu, tapi kamu yang meninggalkan Tuhan. Dan untuk mendapatkan kelepasan itu kamu harus bertobat, berbalik ya, menjauhkan para allah asing dan para Asitoret ya. Jadi berhala-berhala itu harus disingkirkan. Nah, setelah kita melihat di sini contoh kehidupan yang sinkritisme itu seperti ini. Satu sisi mengharapkan pertolongan dari Tuhan, sisi yang lain membaktikan hidup mereka bukan kepada Tuhan tapi berhala-berhala. Dan dipikir itu aman-aman saja, tapi keluhan mereka sebenarnya adalah sebuah jeritan kekeringan rohani. Keluhan mereka sebenarnya adalah refleksi dari keroposnya kerohanian umat ini oleh karena orientasi ibadah mereka yang campur aduk itu. Sehingga sejatinya bukan umat ini ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi mereka yang meninggalkan Tuhan. Ini catatan yang penting bagi pesan hidup kita dalam konteks dunia dengan segala pergumulan di satu sisi, tapi juga ada tawaran-tawaran solusi-solusi yang kreatif, solusi-solusi yang dipandang ilmiah, atau solusi-solusi yang dipandang itu sebagai solusi yang sejati, tapi sesungguhnya itu tidak berkenan pada Tuhan. Dan Samuel sebagai leader rohani itu sangat-sangat tegas memberi tantangan pada mereka. Ya, jika kamu berbalik kepada Tuhan, jadi kalau kamu metanoia itu bertobat, menjauhkan allah asing ini secara konkret, lalu menunjukkan yang memfokuskan hidup kami pada Tuhan, lalu beribadah kepadanya, jadi bertobat, berpaling, beriman, berbakti kepada Tuhan saja, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, ini altar call-nya seperti itu. Dan bagaimana respon dari umat Tuhan ini? Ayat yang keempat sangat jelas sekali. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Dalam terjemahan firman Allah itu dikatakan, demikianlah bangsa Israel menghancurkan berhala-berhala mereka, yaitu patung-patung Baal serta patung-patung Asitoret, dan mereka hanya menyembah Tuhan saja. Ya, hari-hari ini banyak orang hidup atau mengkonstruksi berhala-berhala bagi dirinya sendiri, dan 1, 2, 3 orang bisa punya beberapa berhala. Mungkin hobi, entah ya, ibadah minggu tinggalkan lalu healing tidak sekedar refreshing, tapi healing sebagai jurus untuk mendapatkan kesembuhan. Jadi bukan hanya sekedar untuk refreshing, tapi menjadikan healing sebagai terapi dan mengunjungi lokasi-lokasi itu. Salah satu berhala modern. Berhala-berhala yang lain tentu mungkin makanan ya, menjadi berhala ya seksualitas dan susah menjadi berhala, dan itu membuat
terjadi disorientasi penyembahan yang utuh ya, yang sejati. Cintanya itu boleh dikatakan terbelah oleh karena berbagai berhala-berhala konstruksi pribadi, tapi dianggap sebagai sebuah ramuan jurus baru untuk hidup dalam konteks zaman ini, sebuah agama baru yang dihayati hari lepas hari dengan berbagai praktek seperti itu. Dan kalau kita perhatikan bangsa ini, Samuel berhasil meyakinkan umat ini, mendorong mereka secara rohani untuk membuat sebuah tindakan iman, dan Israel merespon dengan sangat tegas ya, mereka menghancurkan berhala-berhala itu dan mereka hanya menyembah kepada Tuhan saja. Nah, ini yang terjadi, jadi respon Israel sangat tegas, mereka bertobat, berbalik dan membaktikan, mengabdikan hidupnya kepada Tuhan saja. Nah, kemudian ayat yang kelima dan seterusnya sampai ayat yang ke-9 kita mulai di sana. Lalu dikatakan, berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Jadi setelah preconditioning ini terjadi, pertobatan dan seterusnya, lalu Samuel mengajak agar ada sebuah pertemuan raya itu, dan Samuel kemudian berdoa, berkata bahwa dia akan berdoa kepada Tuhan untuk umat ini. Dan ayat 6 jelas sekali, bangsa Israel berkumpul, kemudian apa yang mereka kerjakan di sana, mereka menyembah dan mencurahkan di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Jadi ada pengakuan dosa pada Tuhan ya, umat ini, dan kemudian Samuel menghakimi mereka. Ya, dikatakan di sana ya, tentu ini berkenaan dengan pengajaran ya. Jadi Samuel mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan dan bagaimana seharusnya hidup sebagai orang yang sudah bertobat agar menikmati keselamatan itu secara berkesinambungan ya. Dan di ayat yang ke-7 ternyata hidup ibadah dari umat Tuhan yang sudah mengalami pembaruan ini ditangkap, didengar oleh orang Filistin. Ayat yang ke-7, ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Jadi ya, orang Filistin mengatakan, wah ini Israel sudah kumpul kekuatan lagi, tapi sebenarnya mereka tidak ada apa-apanya dan mereka siap untuk menyerbu orang Israel. Sebaliknya Israel dikatakan ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Ayat yang ke-8 ini sangat menarik, karena ada ungkapan-ungkapan ya, kepemilikan itu ya. Jadi Tuhan itu milik kita, milik kami ini milik Tuhan. Karena inilah pemaknaan yang baru dari kehidupan mereka sudah berubah. Nampak bisa dikatakan, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita. Jadi bukan hanya itu milik Samuel, Tuhan Allah itu, tapi milik Samuel dan milik kita bersama. Nah, setelah ini berarti doa yang sungguh-sungguh dinaikkan dengan iman yang disertai dengan pengenalan hasil dari penghakiman atau tindakan Samuel menghakimi umat itu, mengajar, menunjukkan kesalahan, mengatakan kebenaran, memperbaiki kelakuan, dan itu tampak dalam kehidupan doa bersama yang dipimpin oleh Samuel dan bahkan permohonan agar Samuel berdoa tanpa henti-hentinya ya. Jangan berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang lain. Ada keyakinan bahwa doa itu punya kuasa yang besar. Ketika doa-doa dinaikkan secara tiada berhenti, tiada henti-hentinya, maka pertolongan Tuhan itu nyata, kuasa Tuhan itu nyata, mujizat Tuhan itu akan nyata dan membawa keselamatan. Dan ayat 9, Samuel mengambil seekor anak domba, mempersembahkannya seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru pada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Sampai di bagian ini kita bisa menemukan beberapa pokok penting dari pertobatan sejati dan menghidupi pertobatan itu. Ya, mereka berbalik dari Asitoret dan berhala-berhala, berpaling pada Tuhan saja.
Mereka beribadah kepada Tuhan, berpuasa bersama, memberi persembahan kepada Tuhan, ada kesediaan untuk diajar oleh hamba Tuhan, dan doa yang tidak berhenti bersama pemimpin rohani, dan kemudian akan diikuti dengan tindakan iman. Maka mujizat terjadi. Ayat yang ke-10, sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Ibadah yang sejati yang dinaikkan hanya kepada Tuhan saya itu mendatangkan mujizat Tuhan. Seruan yang tiada henti-henti dinaikkan kepada Tuhan dengan iman, keyakinan bahwa Tuhan itu bertindak. Ketika seruan angkat tangan sebagai tanda berserah kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan dengan mujizat dan pertolongannya. Dia Tuhan itu pemilik alam semesta, mengguntur dengan bunyi yang hebat di atas orang Filistin dan mengacaukan mereka. Ayat 11, ini tindakan dari bangsa Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Betkar. Dan Samuel mengambil sebuah batu untuk mendirikan antara Mispa dan Yesana, dan ia menamainya Ebenezer. Katanya sampai di sini, Tuhan menolong kita. Kata Ebenezer artinya batu pertolongan itu ya, karena Tuhan yang bertindak membantu dari langit. Sesungguhnya sampai sekarang Tuhan telah menolong kita. Atau sampai di sini Tuhan menolong kita. Jadi dari daerah itu sampai ke lokasi ini perang terjadi dan pertolongan Tuhan nyata. Dari ketika mereka beribadah itu Tuhan mengguntur musuh-musuhnya dan menghalau mereka, dan Israel keluar dari tempat mereka dan mengejar orang Filistin sampai ke tempat tubuh dinaikkan itu. Pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan itu nyata. Ebenezer. Dan ini yang menjadi pengalaman Israel, kemenangan, keselamatan mereka peroleh karena Tuhan menolong umat ini, Tuhan memberi keselamatan, Tuhan berikan kemenangan. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula menjadi milik Israel. Mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Jadi wilayah-wilayah yang dulu ditakluk oleh Filistin direbut kembali, dan dikatakan ada damai sampai akhir hidup dari Samuel. Ayat 15-17 ini mengisahkan tentang Samuel, seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Dia mengunjungi semua wilayah kepemimpinannya itu dan menghakimi mereka, mengajar mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan di bagian akhir, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Seorang pemimpin yang sangat-sangat rohani, yang sangat-sangat beribadah kepada Tuhan. Dan terkasih, dari bacaan kita pada pagi hari ini, kita melihat beberapa teks. Yang pertama itu bahwa pertobatan dan ketaatan total pada Tuhan itu mendatangkan mujizat Tuhan atas setiap pergumulan persoalan kehidupan. Dan yang kedua, pemimpin sejati selalu mendorong mereka yang dipimpin atau orang yang dipimpin itu bertobat dan taat hanya kepada Tuhan saja. Aplikasi yang pertama, sudahkah saudara hidup dalam pertobatan dan beribadah hanya kepada Tuhan saja? Tuhan Yesus saja. Kita perlu mengevaluasi hidup kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang kita layani berkenaan dengan orientasi hidup. Adakah aneka berhala dalam hidup kita? Apapun itu perlu kita koreksi. Hal apa saja yang berpotensi membuat orientasi hidup kita itu terbelah atau bercampur aduk dengan Tuhan? Hal-hal apa saja yang dipandang itu bisa menyuntikkan sebuah afeksi diri yang membuat kita terpuaskan oleh hal itu, dan kita menjauhkan diri dari Tuhan sebagai sumber kepuasan sejati? Patut kita kritisi itu, dan harus ada sebuah tindakan tegas untuk berkata tidak.
sehingga fokus hidup kita hanya kepada Dia Tuhan saja. Dialah sumber kepuasan hidup, sumber pertolongan, sumber keselamatan, pemulihan, sumber damai sejahtera yang berkesinambungan. Aplikasi yang kedua, maukah saya dan saudara mendorong orang-orang di layanan untuk bertobat dan beribadah kepada Tuhan Yesus saja? Ya, tantangan pelayanan tidak mudah, tantangan hidup Kristen pada masa sekarang tidak sederhana. Ada begitu banyak pergumulan, persoalan yang menantang hidup Kristen. Kita sebagai pemimpin rohani harus tegas, tidak ewo-pekewo, jangan berkata, ya yang penting saya rohani, orang lain rohani apa enggak, itu bukan urusan saya, itu bukan leader Kristen. Kita harus tegas untuk melihat segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan dan berani menunjukkan kesalahan itu dan mendorong orang-orang untuk bertobat, berbalik pada Tuhan dan mengabdikan hidupnya kepada Tuhan saja. Karena memang hanya Dialah yang layak kita tinggikan, kita sembah, dan dengannya kita boleh mendapatkan segala berkat pertolongan, perlindungan secara berkesinambungan. Tuhan memberkati hidup kita semuanya. Amin. Ya, kita sambut karena pagi ini kita mau mengutamakan hanya kepada Tuhan kita beribadah dengan segenap hati, kita menyembah Dia yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencintai Yesus. Biarlah pagi ini kita mau terus mengutamakan Yesus, mengutamakan Tuhan, maka akan terjadi pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Segala persoalan akan ditolong Tuhan. Ada mujizat itu terjadi. Biarlah kita terus berdoa dan terus mengucap syukur pada Tuhan.